Awas jangan sampai ketipu, ini adalah ciri-ciri pinjol legal yang sudah melanggar OJK. Dan ya, kalian jangan sampai gampang ditakut-takuti oleh mereka. Dan ya, insya Allah gagal bayar itu aman. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini mungkin buat teman-teman yang habis dapat ancaman dari DC, yang mungkin teman-teman merasa di sini kok gini ya, di sini kok gini ya, kok penagihannya kayak gini ya, bener nggak sih saya mendapatkan sanksi yang berat gitu ya. Nah, mungkin video kali ini bisa sedikit menenangkan hati kalian. Saya yakinkan buat teman-teman sekalian, insya Allah masalah gagal pinjol itu aman. Gagal bayar itu aman. Resiko terberatnya adalah slik OJK. Tidak ada penjara, tidak ada tuntutan hukum pidana, dan lain sebagainya. Nggak ada urusan dengan polisi, penjara, atau apapun itu. Ya, jadi dengan dari sini, jadi semuanya aman. Yang jadi masalah adalah paling di slik OJK. Secara administratif mungkin ini akan bisa berdampak langsung buat kita dan akan mengganggu kita. Ya, kenapa saya bilang ini secara administratif bisa mengganggu kita? Karena teman-teman harus sadar, teman-teman harus paham juga bahwa masalah-masalah pinjol, masalah-masalah gagal bayar pinjol itu tentu saja teman-teman juga harus pahami mereka akan melakukan segala cara untuk proses penagihan. Mereka akan terus-terusan menagih, mereka akan terus-terusan mengancam dalam tanda kutip, ya seakan-akan ini ancamannya menakutkan padahal itu nggak terjadi. Nah, apa sih pelanggaran-pelanggaran sebenarnya yang dilakukan oleh mereka? Oke, pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah di proses penagihan. Masalah administrasi menurut saya kecil sekali mereka melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena kalau masalah administrasi itu ya teman-teman ya, biasanya pinjol itu agak takut karena mereka kalau kena audit OJK mereka bisa habis tuh. Tapi kalau untuk proses penagihan mereka bisa berkelit. Terkadang kalau ada DC yang melakukan pengancaman, melakukan penekanan yang tidak-tidak, melakukan penyebaran data, menghubungi orang-orang yang memang harusnya nggak boleh mereka hubungi, mereka berkelit, oh itu bukan kami, itu bukan saya. Ya, saya nggak pernah melakukan hal itu. Nah, itu yang terjadi biasanya, teman-teman. Ya, jadi kalau mereka sudah melakukan ancaman-ancaman tindakan-tindakan tertentu, itu artinya mereka sudah melanggar aturan. Atau mereka mendatangi tempat di mana bukan alamat kalian ada di rumah gitu ya. Maksudnya ke rumah orang tua, ke rumah saudara, ke rumah tetangga. Itu sebenarnya juga sudah melanggar aturan OJK. Karena nggak boleh. Mereka bolehnya itu menagih ke yang bersangkutan aja. Menyebarkan foto kalian sedang memegang KTP itu sudah pelanggaran berat, yang mana itu sudah bisa kalian tuntut secara pidana juga. Itu pelanggaran berat yang mana ya teman-teman mau nggak bayar dulu juga ya udahlah, nggak apa-apa, kita proses dulu secara hukum. Ya, jadi kita laporkan polisi pelanggaran berat. Nah, sebenarnya ya nggak akan berdampak langsung gitu loh. Maksudnya mereka akan ditangkap? Enggak. Pasti polisi akan agak panjang tuh biasanya. Jadi akan ditelisik dulu, dicari dulu kebenarannya. Tapi setidaknya teman-teman sudah punya surat bukti lapor yang bisa kalian ancamkan balik kepada DC yang tidak bertanggung jawab tadi, atau kita sebut aja oknum. Sehingga mereka juga nggak akan main-main lagi sama kalian. Sehingga mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan ancaman-ancaman yang sebenarnya nggak guna buat kalian karena kalian berani dan nggak takut menghadapi masalah-masalah seperti ini. Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Ya, teman-teman tetap tenang, nggak usah takut apapun itu. Pokoknya mereka mengancam hal-hal yang tidak berhubungan dengan aturan-aturan OJK, berarti itu sudah melanggar. Ya, intinya mereka nggak bisa memenjarakan kalian kalau dituntut secara pidana hukum, artinya mereka yang melanggar. Ya, jadi jangan takut, tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Sehat-sehat selalu buat teman-teman, fokuskan kalian untuk kehidupan kalian, ke pekerjaan kalian. Jangan mau ditipu-tipu oleh pinjol kayak gini, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semangat ya, teruslah berdoa, jangan lepas doanya, karena dengan berdoa kita bisa ikhlas, kita bisa pasrah, dan satu hal lagi yang paling penting, insya Allah semua jalan akan terbuka lebar. Amin amin ya robbal alamin.